Perkenalkan, nama saya Franciscus Doni, NIM 181041671. Kelas Manajemen Pagi C. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir Manajemen Pemasaran 2. Dosen pengampunya Pak Adi Mursalin. Soal bagian 1 tentang baruan pemasaran. Soalnya, apa definisi baruan pemasaran? Definisi baruan pemasaran merupakan peringkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya. Lanjut ke soal berikutnya, sebutkan 7 elemen baruan pemasaran. Yang pertama itu produk. Merupakan barang fisik, jasa ataupun kombinasi keduanya yang ditawarkan kepada pasar atau sasaran. Ada juga harga atau tarif, yaitu merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan pelanggan untuk memperoleh produk hasil perusahaan. Lanjut ke tempat. Merupakan perencanaan dan pelaksanaan program penyaluran produk melalui lokasi pelayanan yang tepat sehingga produk berada pada tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Promosi merupakan kombinasi dari variabel-variabel periklanan, penjualan tatap muka, produksi, dan publisitas yang dilakukan perusahaan dalam upaya mengkomunikasikan produk kepada para pelanggan. Lanjut ke orang. Adalah manusia yang terlibat langsung dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan dan merupakan faktor yang memegang peran penting bagi semua organisasi. Lanjut ke sarana fisik. Merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Yang terakhir, proses, yaitu proses ini mempunyai arti suatu upaya perusahaan dalam menjalankan dan melaksanakan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. Lanjut ke soal berikutnya, apa definisi produk? Definisi dari produk, yaitu produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan pengguna atau konsumen. Produk-produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, acara-acara, orang, tempat, properti, organisasi, dan gagasan. Lanjut ke soal berikutnya, apa definisi price atau harga? Price atau harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu apa itu price atau harga? Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Lanjut ke soal berikutnya, apa definisi promosi? Promosi adalah upaya untuk memberitahu atau menawarkan produk yang kita miliki atau jasa yang kita miliki kepada konsumen dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi barang ataupun jasa ataupun produk yang kita miliki. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Soal yang berikutnya, apa definisi
Pledge. Pledge merupakan salah satu faktor penting dalam marketing mix agar pemasaran yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal dan produk yang ditawarkan dapat dengan mudah didapatkan oleh konsumen yang membutuhkannya. Lanjut, apa definisi personal trials? Kepribadian didefinisikan sebagai keseluruhan cara di mana seseorang individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lain. Karakteristik yang sering muncul dan mendeskripsikan perilaku seseorang individu adalah yang disebut dengan personality traits. Soal berikutnya, apa definisi proses? Proses adalah serangkaian langkah sistematis atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh setiap tahapan ini secara konsisten, mengarah pada hasil yang diinginkan. Lanjut, apa definisi physical evidence atau bukti fisik? Yaitu merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Lanjut lagi, apa yang dimaksud dengan strategi produk dalam baruan pemasaran? Jelaskan. Strategi pemasaran adalah suatu yang diliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun potensial. Kita lanjutkan ke soal bagian yang kedua tentang baruan promosi. Soal yang pertama, jelaskan pengertian baruan promosi. Baruan promosi bagi para manajemen yang merancang baruan pemasaran, konsep dan prinsip perilaku konsumen memiliki andil yang sangat besar dalam aplikasi strategi promosi yang mencakup segala hal mulai dari periklanan ke penjualan, perseorangan ke promosi, penjualan hingga hubungan masyarakat. Variabel-variabel dari baruan promosi tersebut yaitu periklanan. Periklanan adalah komunikasi non-individual dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan non-laba serta individu-individu. Personal selling adalah interaksi antara individu saling bertatap muka yang ditunjukkan oleh menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Publisitas merupakan bagian fungsi yang lebih luas. Disebut juga hubungan masyarakat dan meliputi usaha-usaha untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan antara organisasi dan masyarakat. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan promosi? Sebutkan pula tujuan dari promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa yang kita miliki dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi barang yang kita miliki atau produk yang kita tawarkan. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Soal yang ketiga, salah satu tujuan promosi yaitu untuk meningkatkan pembelian ulang. Menurut Anda, cara efektif apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen? Yang pertama, memberikan kupon di dalam produk yang berisi potongan harga bagi pembeli selanjutnya. 2. Menggunakan cara beli
misalnya beli 3 atau gratis 1 begitu. Yang ketiga, menggunakan cara 10 kupon gratis 1. Yang keempat, program membership. Lanjut ke soal nomor 4. Strategi marketing yang perfect tentu sudah membekali tim yang secara langsung dalam proses personal selling dengan antisipasi lapangan dan taktis membujuk yang relevan, sopan dan efektif. Namun masyarakat tetap saja boleh menolak karena secara umum budaya kemampuan dalam masyarakat mampu mempengaruhi keputusan. Apa saja alasan yang mendasari masyarakat menolak suatu produk atau layanan? Menurut saya ada 5 alasan utama untuk masyarakat menolak. Yang pertama, harga. Harga merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan penolakan sebuah produk yang ditawarkan. Yang kedua, loyalitas pada pemasok lama. Yang ketiga, tak mampu membuat keputusan. Yang keempat, faktor produk yang kurang kompetitif. Dan yang kelima, tidak menyukai perusahaan, sistem, dan penjualannya. Sekian jawaban ujian akhir semester manajemen pemasaran 2 dari saya. Saya ucapkan terima kasih.